Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa, dosen senior. Wah, asik. Waduh, kok kesebut dosennya. Ini salah satu, biar nanti beliau memperkenalkan sendiri ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin masih booming kan gitu kan, masih panas-panasnya di era hari ini, terkhusus untuk kalangan menengah bawah ya Mas ya. Oke. Tapi sebelumnya Mas Fuad ya kan bisa memperkenalkan diri dulu, karena ini baru perdana di sini kan, bisa memperkenalkan. Kalau saya memperkenalkan nanti takutnya mendistorsi kan apa yang harusnya tinggi ya itu. Ya, saya kalau mau memperkenalkan diri nanti kiranya terlalu GR kali ya. Jadi kayaknya apa yang ingin dikenal aja. Oh ya, boleh. Apa gitu. Jadi misalnya kalau nama udah pasti kan nggak mungkin juga dimanipulasi. Tahu nama kan ya. Nama Fuad Muhammad Zain. Ya kalau umur rahasia ilahi. Oke. Ditafsirkan sendiri aja dari muka kan. Terus selain itu apa tuh kira-kira? Apa ya, kesibukan karena saya lulusan filsafat, jadi kesibukan saya itu mikir. Iya. Jadi sampai mikir hal yang kurang berguna kali ya. Tapi insya Allah bermanfaat semuanya lah ya. Sekarang ada beberapa jadwal ngajar lah di beberapa tempat. Ngomong beberapa ini ya biar agak gaya aja. Padahal dan kemudian saya juga punya buletin Jumat 2 mingguan. Itu saya asuh juga, dan beberapa hal lain lah ya. Kalau dibicarakan di sini nanti banyak waktu ya. Siap. Mungkin pembicara teman-teman semua nggak begitu asing sama wajah jenengan, Mas ya kan gitu kan. Saya memanggil Tat kok gimana gitu. Hari ini kita bahas satu tema yang masih perlu kita bahas, yaitu pandemi COVID-19 kan itu kan. Karena hari ini ternyata Mas banyak sekali ketidakpercayaan masyarakat atas pandemi ini yang bener-bener real kan itu kan. Beberapa kali saya mendengar informasi bahwasanya vaksinasi yang termasuk program pemerintah untuk menanggulangi COVID ini dimasuki chip kan itu kan. Ada Bluetooth-nya gitu kan. Lalu kemudian pandemi COVID itu sendiri adalah hal yang tidak ada dan diada-adakan ya kan. Terus kemudian banyak sekali kebijakan pemerintah yang seakan-akan itu nir dengan kemanusiaan kan itu kan. Dan kemudian dilihat sama masyarakat menengah ke bawah itu adalah hal yang tidak wajar, dan buat apa sih kan itu kan. Nah, kita akan bahas itu. Ini sebagai ikhtiar rumah baca juga agar pandemi ini tetap segera selesai kan itu kan, kita bisa segera beraktivitas secara normal kan itu kan, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Fuad sendiri nih, pandemi COVID-19 itu gimana? Ini menurut saya kan, pertanyaannya menurut saya. Menurut jenengan. Di sepaham saya kan. Iya, gitu. Jelas. COVID ini kan secara umumnya kita tahu COVID itu kan musibah virus. Sedangkan virus itu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata telanjang lah ya. Jadi perlu alat bantu dan lain sebagainya. Apakah dia ada atau tidak? Kalau saya pribadi memutuskan untuk percaya ada. Kenapa? Karena sikap seorang itu kan harus harus berhenti pada satu hal. Kita nggak bisa berada di dua hal. Nggak bisa saya ngomong saya percaya tapi di lain waktu saya nggak percaya juga. Jadi itu yang perlu diperjelas dulu bahwa COVID ini virus dan dia musibah, dan saya percaya itu ada gitu. Dan masing-masing ada konsekuensinya kan.
Jadi kalau ada ya artinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bersikap preventif terhadap virus itu. Kalau nggak percaya ada ya monggo. Nah ketika kena nanti jangan terus kemudian bilang tolong saya gitu. Jadi karena itu perlu ada penyikapan. Itu sih kalau sederhananya ya menurut saya begitu. Oke. Di awal pandemi COVID-19 2020 Maret ya kan itu kan. Sebelum itu banyak sekali bahasanya ya tokoh kan itu kan. Ya kalau disebut tokoh juga nggak suka sih, cuman pendakwah atau orang-orang yang kemudian banyak jamaahnya lah gitu kan. Kemudian mengatakan pada saat itu ada Cina itu kan memblokade Muslim nih, ya kan, dia disiksa lah, kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian di satu waktu di 2020 Maret itu akhirnya pandemi turun dan bukan delalah ya kan, dunia ini nggak mungkin delalahan, itu kan mesti ada sebab akibatnya kan itu kan. Kemudian COVID hadir dan hadir pertamanya itu ada di Wuhan kan itu kan sampai hari ini. Nah, terus kemudian banyak orang mengatakan wah itu adalah tentara Allah kan itu kan untuk menghukum orang-orang Cina pada saat itu karena menzalimi orang-orang Muslim. Cadar itu sekarang dulu kalian menghina cadar, sekarang kalian harus bercadar kan itu kan. Wah itu gimana dari pandangan Cina Mas? Saya tidak menyalahkan yang berpikir seperti itu ya. Saya yakin itu sebagai satu istihad berpikir dia lah. Dan tentu kita akan menangkapnya itu masing-masing. Tapi ketika faktanya terus kemudian menyebar dan di kalangan umat Islam juga ada yang kena ya, kita juga perlu fair juga gitu. Artinya begini, ketika awal itu ada yang menganggap itu tentara Allah untuk menghukum orang Cina, terus sekarang ternyata melanda juga di umat Islam, dia juga perlu legowo untuk merubah pemikiran itu. Oke. Karena setiap produk pemikiran itu available to change kan, dia bisa berubah dan itu tidak salah gitu loh. Artinya perubahan kesimpulan itu wajar dalam proses berpikir manusia. Yang salah terus kemudian memutlakan kesimpulan di awal terus kemudian ngeyel kan gitu. Dan nggak mau menerima kebenaran. Terima kasih nyatane kalau bilang gitu. Kalau saya pribadi sejak awal memang sudah menganggap bahwa COVID yang di Wuhan karena dia barang tidak kelihatan ya dan bersifat virus itu pasti akan menyebar ketika dia tidak ditanggulangi. Bahkan penanggulangan itu juga tidak menutup kemudian ini menyebar. Kalau melihat sejarah pandemi di tahun-tahun sebelumnya, penyebaran itu terjadi. Artinya sejak muncul di Wuhan, terus kemudian kan sampai waktu itu memenya corona takut masuk Indonesia karena orang Indonesia terbiasa dengan keringan kan. Jadi kucing kalah karo mencret dan lain sebagainya. Oke. Termasuk dukun-dukunnya. Jadi ketika dia pada akhirnya bisa masuk, itu ya sudah pasti dia masuk karena dia tidak perlu paspor kan. Iya. Jadi dia masuk menjadi satu kenyataan global, fakta global, menjadi pandemi global yang itu harus kita sikapi dan kita pahami. Yang kemudian menjadi permasalahan sebenarnya menurut saya adalah polarisasi isu ya. Oke. Sekarang kita ini terlalu banyak informasi tentang COVID ini. Apakah itu salah? Tidak salah banyak informasi itu, akan tetapi yang salah kemudian setiap orang mengatakan dan menyatakan bahwa informasi dia itu benar. Di situ. Nah, masyarakat kita sekarang ini mohon maaf nih kurang dalam pendalaman berpikirnya. Oke. Mungkin karena kalau saya kesimpulan saya boleh silakan tidak setuju. Terlalu banyak main game itu ternyata ada pengaruh ya. Jadi
dia perlu ada penyikapan, kemudian cara nangkep kita itu juga perlu dalam, sehingga dia menjadi satu informasi yang perlu kita olah dan kita bisa klasifikasikan mana informasi yang benar dan yang enggak gitu. Nah, banyaknya informasi ini kemudian dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, dan secara otomatis kita dapat informasinya itu dari media-media sosial itu aja, akhirnya memunculkan efek psikologis yang beragam. Iya. Di situ permasalahan sebenarnya. Jadi kalau kita menyikapinya secara bijak sebenarnya itu corona itu nggak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, isunya yang diangkat itu ketakutan sekarang. Oke. Efek psikologis itu yang kemudian sebenarnya menjadi virus yang sebenarnya gitu. Saya pernah merasakan itu. Jadi awal-awal itu saya sampai nyatet. Tanggal sekian, jam sekian saya pergi, gitu kan. Terus tanggal sekian, jam sekian merasakan sesak, gitu kan. Oh, ternyata setelah saya konsul sama teman-teman yang pada bidangnya, oh ternyata itu ada dampak psikologis seakan-akan kita itu kena, kan itu. Ya memang begitu. Apalagi kalau kita udah terbiasa hidup di ruang imajinasi ya, di dunia maya itu. Dan apalagi kalau tontonnya sekali lagi mohon maaf, tontonnya drakor tuh semuanya didramatisir itu. Jadi corona kan setahu saya ya, dan itu juga pendapat salah satu dosen kesehatan itu, tingkat kematiannya sebenarnya rendah. Yang kemudian menjadi problem itu adalah cara berpikir kita yang membuat kita itu insecure terhadap benda ini gitu. Sedangkan benda ini sebenarnya dia tidak bisa hidup tanpa inangnya. Inangnya kebetulan ada di manusia kan begitu. Bagaimana agar inang ini menanggulangi si virus ini kan sebenarnya sosialisasinya menurut saya itu tidak berhenti pada pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetapi lebih pada kepercayaan diri untuk meningkatkan imunitas. Nah, sekarang sampai efek ketakutan itu kan baru-baru ini sampai susu berben itu sampai sekian, susu beruang ya, terus kemudian minuman vitamin itu juga habis. Itu menandakan bahwa kondisi masyarakat kita sebenarnya tidak sakit secara biologis ya, tetapi sakit secara psikis. Di awal-awal juga Mas, jadi nggak sekedar susu. Awal-awal sembako itu habis. Sembako, masker sampai ratusan ribu itu kan. Hand sanitizer ya. Jadi ya itu menurut saya kita kurang dalam keterampilan berpikir dan menyikapi secara bijak ya. Kita nggak bisa bijak kalau tidak bisa memikirkan hal ini secara mendalam. Kalau kayak semacam misalnya begini, kan ada pepatah tuh, air yang tenang itu menghanyutkan. Kalau kita nggak berpikir mendalam, kita ngelihat air tenang itu kayaknya mengasihkan, tapi ternyata sebenarnya di bawahnya itu justru membahayakan kan begitu. Nah, pentingnya memahami dan kemudian memikirkan hal itu panjang itu penting. Kemudian menurut saya juga kenapa kita tidak terbiasa berpikir itu karena objek keilmuan kita juga begitu, ya kan? Sekarang 4.0 menurut saya 4.0 itu kan ini kalau ini terlalu ini ya, tapi sedikit aja lah. Boleh. 4.0 itu kan intinya mencetak orang lulusan yang siap kerja. Ya, jadi orientasinya kerja only gitu. Jadi asal dia punya keterampilan teknologi, dia bisa kerja, tapi tidak punya keterampilan berpikir. Itu yang sering kali sebenarnya dikritik oleh Rocky Gerung ya menurut saya seperti itu. Dan itu kemudian ya kita lihat dampaknya sekarang di corona itu seperti itu. Oke. Ya. Nah, lantas kemudian bagaimana sebenarnya saya kemarin sempat berpikir kemudian mengkaji, baca Al-Quran lah ya. Surat yang sering kali kita baca sebenarnya, dan itu bisa kita pakai untuk melihat fenomena saat ini ya. Ternyata kita ambil contoh aja di surat Al-Quraisy. Kan di Al-Quraisy itu ada ayat yang
li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Sebenarnya concern manusia dan ketakutan manusia cuma di dua itu, lapar dan takut. Secara hukum internasional, secara ilmu politik maupun hukum internasional, ternyata sebuah bangsa yang mampu berswadaya terhadap pangan itu dia udah maju. Nah, kemudian yang kedua adalah ketakutan itu. Manusia itu cenderung pada kan dia punya naluri untuk bertahan. Nah, salah satunya itu adalah ketakutan itu. Ketakutan itu sikap manusia terhadap sesuatu yang akan datang. Iya. Nah, falyabudu rabb hadzal bait itu sebenarnya solusi untuk tidak mengalami dua hal ini tadi, tidak mengalami kelaparan dan tidak mengalami ketakutan. Nah, virus ini juga begitu. Virus ini melahirkan dua hal ini juga kan. Kelaparan dan ketakutan kan. Kalau untuk masyarakat metropolis yang lebih kelihatan ketakutannya. Oke. Tapi untuk masyarakat bawah, mereka tidak takut, mereka lebih takut lapar. Iya, betul. Iya kan? Mereka yang jualan di pinggir jalan. Gak ada virus saja takutnya juga lapar. Lah iya, artinya mereka, kalau kita melihat fenomena sosial saat ini, banyak pedagang-pedagang yang dilarang berjualan, mereka tetap berjualan. Kenapa? Karena mereka nggak takut virusnya, mereka takut laparnya itu tadi. Oke. Nah, di situ kan menurut saya Al-Quran sudah punya hal ini gitu. Konsepnya adalah falyabudu, beribadah. Nah, beribadah ini nanti perlu kita kita bahas itu. Dalam. Karena di awal pandemi di 2020 tuh ternyata tingkat stres manusia itu melonjak jauh ya. Yang biasanya itu 11% jadi 50%. Jadi kan dengan adanya pandemi ini kan semakin stres orang gitu. Nah, di situ apa yang buat stres? Itu tadi dua hal ini tadi. Sebenarnya kalau kita mau rinci juga, kelaparan itu kaitannya dengan aspek ekonomi. Nah, ketakutan adalah aspek pengetahuan. Ketakutan ya psikis, terus kemudian ditambah dengan adanya fenomena-fenomena politik yang orang yang bertanggung jawab dari situ. Jadi sebenarnya kita ini sakit sejak dalam berpikirnya gitu. Kita sakit sejak dalam berpikirnya. Kalau mau ikut rumus orang dulu ya, sebenarnya tuh orang dulu tuh kalau sakit itu obatnya cuma 2. Makan yang banyak, minum yang banyak, selesai penyakit itu. Saya juga gitu, Mas. Saya kalau sakit itu dipol-polke ngombe sing akeh, mas sing akeh turunin jopin. Besoknya mari. Itu intinya itu kan bukan dimakannya, tapi di pola pikir itu kemudian berpengaruh pada kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi hal ini yang kemudian perlu kita sikapi, dan di dalam Al-Quran juga sudah banyak. Jadi bahwa kalau kita sepakat ya corona ini musibah, maka musibah ini adalah hasil perbuatan manusia juga. Karena ayatnya jelaskan wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Apa berarti Allah tidak punya keterkaitan dengan fenomena ini? Ada gitu. Nah, jadi kalau saya membacanya begini, Allah ini kan sudah menciptakan alam ini seisinya itu secara sempurna. Badi samawat, badi itu kan menciptakan secara excellent. Nah, excellency ini ketika tidak dikelola dengan baik, maka yang tadinya bagus jadi jelek. Jadi ancaman. Kejelekan ini kan tidak berpengaruh ke Allah, tetapi berpengaruh kepada manusia itu sendiri. Makhluk. Nah, yang lebih spesifik manusia. Kenapa manusia itu merasa terugikan? Karena manusia adalah makhluk berpikir, makhluk berlogika. Sekarang jenengan misalnya meceli pohon itu tidak merasa sakit itu. Nah, tapi coba nggak perlu mencari manusia lah ya. Ngenyek manusia gitu aja yang merasa tersakiti kan manusia. Jadi di situ ya. Problem pada akhirnya adalah kembali pada sikap keberagamaan kita yang juga keterkaitannya dengan cara berpikir kita itu tadi.
Jadi respon-respon itu yang harus kita naikkan berarti Mas. Iya. Bagaimana kita mempelajari itu sampai dalam-dalam kan itu kan. Apa namanya ya? Tapi kan itu kan maksudnya kan. Akses ke sana itu saya rasa untuk orang-orang apa namanya? berumur itu nggak bisa. Dan orang-orang berumur itu bahasanya saklek kan gitu kan. Ya wes nggak gini kan itu kan. Oke band way apa namanya itu berlaku di dua sisi ya. Iya, dua belah pihak ya. Dua belah pihak kan itu kan. Nah, kalau seperti itu kan itu kan. Itu mau gimana lagi kan? Kita udah mati-matian untuk kemudian ayo Pak pakai inilah kan gitu kan bahasanya untuk menanggulangi ini. Kita mati-matian juga untuk kemudian galang sembako kan itu kan, ya kan, untuk biar mereka bisa hidup kan itu kan. Tapi seakan-akan ora urusan, seperti aku iso mangan warak ya wis kan itu kan. Ya memang kadang kita perlu melihatnya secara komprehensif ya. Maksud saya komprehensif begini. Di beberapa, tidak hanya di tema ini ya, seringkali kita dapat pertanyaan kan, bagaimana sikap kita tentang orang yang begini. Sebetulnya begini, Islam itu kan mengajarkan kan satu, watawasau bil haqqi watawasau itu kan ada dua pihak ya, yang berinteraksi. Artinya dua belah pihak itu punya porsi masing-masing untuk saling berkomunikasi. Jadi, nah itu ada dua pihak yang saling berinteraksi. Jangan terus kemudian kita berpikir urusan saya, urusan kamu gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapi beberapa orang yang punya mindset seperti tradisional lah ya. Nah, pokoknya saya maunya begini, kalau nggak mau ya itu wajar untuk orang yang sudah berumur. Jadi kalau Anda ngaku anak muda dan berpikir seperti itu berarti Anda sudah manula begitu. Oke. Itu perlunya kita untuk terus memberitahu. Perkara dia menyikapinya bagaimana itu udah urusan dia. Tugas kita itu kan memberitahu ya. Karena kalau konsep hidayah ini, kalau misalnya kita bawa kesadaran itu pada aspek hidayah, ini innaka tahdi man ahbabta. Nggak bisa orang yang dibilang ini, tapi ada beberapa orang yang kemudian mencerna dan merenungi yang ajakan tersebut kemudian merubah sikap. Tapi ada juga yang sebenarnya sudah sadar tapi gengsi ya gitu. Nah itu kan baliknya ke personal. Tapi yang perlu kita pahami adalah tidak perlu pusing kita untuk mengatakan dan terus mensosialisasikan. Tapi sekali lagi, kalau bagi saya bukan untuk mensosialisasikan jaga jarak dan lain sebagainya. Oke lah, itu buat orang lain saja. Bagi saya sosialisasinya adalah peningkatan imunitas. Jadi makan yang banyak, yang sehat, olahraga, dan itu kan lebih dekat gitu loh. Jadi soalnya gini, kita sosialisasi masker nih. Ada orang yang tidak bisa akses masker. Lu mau ngapain? Ya kan? Iya betul. Begitu. Kita sosialisasi jaga jarak. Sekarang masyarakat pedesaan itu terbiasa dengan adat-adat yang mengumpulkan. Betul. Nah, mereka merasa terancam nih dengan adanya corona, peraturan ini ya. Dengan regulasi. Pada akhirnya mereka terancam karena akan ada adat istiadat yang hilang. Mungkin bagi masyarakat metropolis dan akademis itu tidak jadi masalah. Tapi bagi hari-hari juga. Bagi masyarakat desa itu tidak bisa dianggap remeh kan. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu kan tukang becak yang hari-harinya makan di jalan pakai nasi bungkus. Memang kalau kita bawa ke disiplin itu urusan berbeda, tapi faktanya kita tidak bisa selalu mengkondisikan kan. Nah, saya tuh pernah melihat juga Mas, ada comberan bekas hujan kan. Tukang becak itu basuh di sana. Iya. Ya makanya kan kalau raup itu cuci muka. Itu kalau imunitasnya rendah kan dia bakal sakit. Iya. Nyatanya dia enggak. Nyatanya biasa aja. Di situ sebenarnya yang perlu kita sosialkan lebih tinggi. Dan bagaimana untuk meningkatkan imunitas tuh nggak harus pakai susu beruang gitu kan. Tapi hal-hal yang banyak sebenarnya.
Cuman kita kadang malas mikir tadi. Oke. Jadi apa yang ada di media langsung diserbu, padahal kayak hand sanitizer. Kita kehabisan sanitizer pusing, padahal masih ada sabun. Ya toh? Iya. Kita sibuk, Efektivitasnya juga lebih tinggi. betul. Kita sibuk nyari minuman vitamin C, padahal jeruk masih banyak, buah-buahan masih banyak, sayuran masih banyak. Nah, perlu yang cara berpikir seperti itu saya kira, dan itu sudah sangat diajarkan dalam Al-Quran, dalam Islam. Ada satu lagi hal yang penting sebenarnya, ini yang kalau perlu kita ambil pelajaran ya. Hal penting yang saya sadari dari corona ini adalah corona ini menyadarkan manusia pada umumnya untuk kembali pada fitrahnya. Fitrah yang seperti apa mungkin bisa? Fitrah pada kesendiriannya perlu itu. Jadi dia perlu tahu bahwa ketika dia dijauhi manusia, lu nggak bisa berharap ke siapa-siapa lagi bro, kecuali sama Tuhan, kan begitu. Nah, kemudian ketika segala macam upaya dan teknologi sampai hari ini belum bisa menanggulangi, sekali lagi kamu juga harus sadar bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari ini untuk bisa kamu baca, dan kamu nggak perlu ngeyel lah. Sedangkan sengeyel-ngeyel yang kamu ternyata corona juga belum selesai gitu. Iya, dan masih banyak memakan korban. Dan kemudian salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Al-Quran itu kan tafakur. Ini buku saya dari tadi ngomong fikir-fikir bukan gara-gara studi saya filsafat ya. Tapi karena tafakuran ini yang sudah lama hilang dalam budaya manusia gitu loh. Tafakur tidak hanya sekedar quote of the day ya, atau kemudian buat status, enggak, tetapi betul-betul berpikir bahwa manusia kita ini perlu ada peningkatan kemanusiaannya dengan cara merendahkan diri di bumi untuk bisa naik ke langit gitu. Jadi permasalahan COVID ini sebenarnya luas Mas ya. Iya, iya. Jadi apa-apa yang kemudian harusnya itu bahasanya gini. Di buku Sapien ini, Mas, kalau saya pernah baca itu, sebenarnya sejarah manusia itu panjang kan itu kan. Salah satu hal yang kita bisa survive itu karena naiknya teknologi kan itu kan. Tapi naiknya teknologi itu juga punya ini sebab akibat yang juga panjang juga. Tapi nanti kita kapan bahas yang lain lah. Nah, dari situ kemudian kita bisa selamat dari virus, dari kelangkaan buah-buahan kan itu kan, dan lain sebagainya. Nah, per hari ini pun mungkin kita juga sudah merasakan imunisasi kan itu kan. Dulu pas kecil. Imunisasi itu kan artinya kan sebenarnya virusnya itu tetap ada. Di zaman dulu tetap ada sampai hari ini. Cuman karena udah dapat obatnya, akhirnya kemudian kita bisa sembuh per hari ini kan itu kan. Nah, tapi dibalik lagi sampai ke sana, hal itu yang tak rasa hilang hari ini kan itu kan. Yang juga Mas Fuad tadi sampaikan kan, cara kita berpikir, kemudian menaikkan merendah ke bumi untuk bisa naik ke atas. Terus di sisi lain juga ekonomi juga penting kan. Artinya efek-efek, bukan efek ya, hal yang sebenarnya itu sudah selesai di sebelum COVID itu, akhirnya kita harus sadar kembali kan itu kan. Iya. Ya kayak gini deh, masyarakat modern yang sudah terbiasa individualis kan, saat ini kita dipaksa untuk kemudian betul-betul menjadi makhluk sosial. Kalau tadi saya bilang fitrahnya menjadi pada kesendiriannya, di satu sisi sosialnya itu adalah bagaimana kita saling peduli. Jadi saya tidak mau mengkritik beberapa artis yang kemudian buat ini dan seterusnya. Kalau kita kombinasikan sebenarnya begini, fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk saling peduli itu perlu dibungkus dengan aspek kesendirian untuk tidak dipublikasikan. Mereka mungkin bisa bilang begini, ya saya melakukan ini untuk memberikan contoh dan seterusnya. Contoh itu perlu diwariskan person to person, dan setiap kebaikan itu pasti tersebar lah. Nah, kalau itu terjadi Pak, corona ini udah lama hilang gitu. Ya. Apalagi masalahnya terus kemudian sekali lagi bahwa individualitas tadi itu tidak
dilakukan pada konsep yang sebenarnya, kayak misalnya bansos dikorupsi. Sebenarnya kan itu aspek sosial yang perlu kita sadari, tetapi dimaksiatkan gitu. Bahasa Islamnya ya. Oke. Nah, harusnya kan kita menyadari bahwa kita tidak bisa lagi untuk menswadaya diri kita secara individual. Kita perlu ada orang lain untuk kemudian membuat kita survive di sini. Nah, kalau kita bayangkan kita buat satu permisalan bentuk sosial masyarakat yang ideal ya. Tidak perlulah saya mengatakan semuanya Islam. Tapi kalau ada kepedulian yang sama untuk saling membantu bersama dan itu betul dilakukan secara betul, saya kira ketakutan-ketakutan ini bisa teratasi gitu loh. Gampangnya orang yang tidak punya atau punya ekonomi rendah, dia kan saya merasa aman karena saya punya tetangga yang baik gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, di situ kan. Oke. Jadi tak rasa nilai itu yang hilang kan gitu kan. Maksudnya seharusnya kita sudah merdeka secara ekonomi kan gitu bahasa kasarnya kan. Jauh sebelum 2020 lah harusnya gitu. Akhirnya kita harus bergulat lagi dengan itu ditambah COVID kan gitu kan. Artinya ya itu tadi, semakin tingginya angka stres itu karena saya orang miskin katakanlah gitu kan. Tapi tetangga saya kaya itu nggak peduli dengan saya. Kan itu kan yang harus kita ini. Ya karena mungkin beberapa orang yang mampu, saya nggak mau ngomong orang kaya ya. Itu dia bersikapnya masih individual, dia takut untuk beberapa fenomena di awal corona kan sampai ada orang jatuh, nggak ada yang mau nolongin karena takut terpapar dan seterusnya. Kita perlu tahu nih barang baru nih itu nggak mati-matiin banget gitu loh. Sekarang kita buat permisalan gini ya Pak ya, kita orang Islam percaya Lauhul Mahfud ya kan, jelas. Semisal si A nih di Lauhul Mahfud ditentukan matinya ketabrak, dia mau menghindarin corona sekencang apapun, tetap kalau matinya ketabrak, ya ketabrak bukan karena corona kan gitu. Oke. Jadi ya mungkin malaikat Israel tuh ketawa, lu ngapain begitu bro, mati lu bukan karena corona gitu. Nah sekarang kan yang kemudian dipukul rata yang meninggal corona gitu kan. Nah semuanya. Itu yang kemudian juga berdampak pada kehidupan sosial kita. Janganlah begitu. Kita sebarkan hal yang sifatnya positif untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu. Untuk meningkatkan kepercayaan diri not only for ourselves but to society, bahwa mereka sama-sama aman gitu loh. Dari yang kita bahas hari ini ya Mas ya. Sebenarnya kesimpulannya untuk teman-teman kita yang masih belum percaya dengan ini dan untuk kedepannya keinginannya atas pandemi ini apa Mas, dari Mas Fuad sendiri? Kalau ini kesimpulannya kesimpulannya bagi saya, terima kenyataan dan pertinggi kepercayaan diri. Saya pernah baca di satu kisah hikmah, ini saya kira penting untuk kita renungi bersama. Kisahnya begini. Suatu ketika ada orang naik mobil kencang dan kemudian tiba-tiba ada batu yang mengenai mobilnya yang kemudian membuat dia berhenti. Dia cari tuh siapa yang lempar batu tuh. Ini ketemu ada anak kecil yang lempar batu. Kemudian dia marahi, kenapa kamu lempar batu ke mobil saya? Kemudian anak kecil ini bilang begini, dari seluruh mobil yang saya mintain tolong tidak ada yang berhenti. Hanya Anda yang saya lempar batu baru berhenti. Maksud saya jangan sampai menunggu Allah lempar batu ke kita untuk bisa kita sadar bahwa Allah sedang menginginkan kita kembali padanya. Iya, siap. Itu teman-teman sekalian, semoga ini sebagai ikhtiar kita bareng-bareng. Semoga pandemi ini cepat selesai kan itu kan. Yang yang harus cari nafkah dengan berkerumun ya. Semoga imunnya juga tinggi kan itu kan, dan saling jaga sesama kan itu kan. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan nyambung sama Mas Fuad kapan-kapan lagi kan itu kan. Dengan bahasan-bahasan yang mungkin sesuai dengan bidangnya. Bahas apa ya mungkin ya besok ya. Bahas soal kebudayaan Jawa mungkin kan itu kan.
Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.